Iya. Ini udah mulai apa belum? Enggak. Oh gitu. Sudah banyak? Oh iya. Iya, iya. Baik, selamat siang. Masih tetap semangat kan ya? Ya, oke lah. Kita mulai pembelajaran lagi tentang hari ini materinya sebenarnya cerita tentang hukum lah, gitu lah ya. Jadi mulai dari nanti konstitusi, lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, nanti di konstitusi itu ada sistem-sistem hukum dan sebagainya, gitu ya. Kita lihat aja. Kemarin saya lanjutkan kemarin ya. Hari ini itu tentang ini, lembaga pelaksana. Nah, itu kemarin kan kalian sepintas gitu ya kemarin. Nah, lembaga pelaksana kedaulatan rakyat gitu kan. Nah, kemarin ada beberapa lembaga itu. Lembaga pelaksana di tingkat pusat ada MPR, Presiden, DPR, DPD dan sebagainya. Sedangkan di tingkat daerah itu ada Pemda dan DPRD. Jadi kalau kalian ditanya yang namanya pemerintah daerah, ya kepala daerah plus DPRD-nya. Ya. Nah, kalau dibuat ringkasan ya ini seperti ini gitu ya. Jadi ini lembaga di tingkat pusat ini ya. Lalu di tingkat daerah ini ada garisnya. Jadi ada pemerintah daerah, provinsi, gubernur dan DPRD-nya. Pemerintah daerah kabupaten kota, ada bupati, wali kota dan DPRD-nya. Ya. Lalu MA dan MK, lalu di tingkat daerah ada lembaga peradilan. Nah, nanti kita cerita di sini ya tentang sistem hukum ya, jadi nanti ada peradilan-peradilan. Nah, kita lihat satu persatu pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi kekuasaan konstitutif oleh MPR pasal 3 di dalam Undang-Undang Dasar kita. Ya. Lalu kekuasaan eksekutif oleh siapa? Presiden, itu pasal 4. Legislatif oleh DPR pasal 20. Ini pokoknya pasal-pasal ini diingat-ingat gampang gitu ya. Pasal 3 jelas MPR, pasal 4 Presiden, legislatif 20, nanti yudikatif 24. Kalau keuangan ini ya, yudikatif kan 24. Keuangan itu ada eksaminatif itu BPK, kalau moneter kebijakan moneter Bank Indonesia 23. Jawabnya hal keuangan 23 mulai dari A sampai E. Kalau ini kekuasaan yudikatif juga 24 A sampai C itu ya. Jadi A tentang ini MA, B tentang KY, C tentang MK. Itu mudah mengingat-ingat. Jadi pasal-pasal yang penting paling itu pasal 3, pasal 4, pasal 20. Nah, kalau nanti kementerian pasal 17. Nah, kita lihat kalau vertikal tadi horizontal ya, nyamping itu ya. Itu lembaga di tingkat pusat. Nah, ini juga kalau vertikal itu antara pusat dan daerah. Ya, jadi pembagian kekuasaan dibagi menjadi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini kan ada kewenangan yang dijalankan oleh pusat dan ada yang di daerah. Nanti kita bahas secara khusus di otonomi daerah. Ya. Nah, kita lihat satu persatu tadi MPR, kewenangannya apa di sini aja. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden, memberhentikan presiden, ini ya masa jabatan. Nah, tetapi kan ini sekarang MPR bukan lembaga tertinggi lagi, tetapi lembaga tinggi. Jadi fungsinya hanya melantik karena sekarang yang memilih presiden adalah rakyat secara langsung melalui pemilu itu gitu ya. Jadi kalau dulu kan masih dengan sistem bukan langsung ya demokrasi langsung sehingga presiden dipilih oleh MPR. Kalau sekarang dengan langsung itu presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu nanti pasal 6A gitu ya. Ini MPR kewenangannya ya. Selain itu juga memilih presiden dan sebagainya. Gitu ya. Apabila gitu ya ini memilih wakil presiden dari 2 calon diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan. Kalau memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan ini kalau meraih suara terbanyak gitu ya. Itu MPR. Lah ini paling ini DPR 20. Nanti paling banyak presiden ya. DPR memiliki
fungsinya fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi kalau Anda ditanya fungsi DPR itu ada fungsi legislasi membuat undang-undang, fungsi anggaran membuat menyusun APBN, fungsi pengawasan ada 3 hak nanti ya. Dalam fungsi pengawasan itu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat gitu ya. Itu jadi kalau paling yang penting ini jadi fungsi DPR ada 3, legislasi membuat undang-undang, fungsi anggaran membuat APBN atau membahas bersama dengan presiden tentang APBN, lalu fungsi pengawasan ada 3 hak, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat gitu ya. Lalu pengajuan pemberhentian presiden itu pun kalau terjadi masalah misalnya presiden melanggar hukum, tidak melaksanakan undang-undang dan sebagainya. Ini ada beberapa itu ya fungsi DPR. Ini juga dalam bidang hukum ini ada ya pemberian amnesti dan abolisi. Itu. Lalu persetujuan atas perpu dan sebagainya itu DPR. Sekarang DPR kewenangannya lebih daripada sekedarnya. Kalau dulu itu kan hanya sebagai stempel ya. Sekarang lebih dari itu. Lalu DPD itu sebelum amandemen belum ada, ya. Jadi ini DPD ya. Jadi anggota DPD dipilih dari tiap provinsi sama, gitu ya. Lalu anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh sepertiga jumlah anggota DPR. Jadi kalau sekarang kan DPR ini 156 DPR. Itu 156 orang. Kalau DPD berapa? 4 kali jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi di Indonesia itu ada 34, ya 3 kali jumlah anggota DPD. Gitu ya. Dan itu tidak boleh di sini sepertiga dari jumlah anggota DPR. Ini berapa? 6, 5, berapa ini? Berarti 6, 12, 3. 100 berapa? 136. Betul ya? Ya itu anggota DPD. Ya. Jadi kalau dijumlah anggota DPD dan DPR ini namanya anggota MPR. Nah, gitu ya. Tadi Anda bisa lihat lagi ya. Anggota MPR ini ya. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, gitu kan ya. Jadi kalau di sini anggota DPR itu ada 156, anggota DPD kan jumlahnya sama dari setiap provinsi, gitu ya. Tidak boleh sepertiga dari anggota DPR itu kan. Ini kan hanya 4 kali gitu ya. Itu anggota DPD. 4 kali 34 jumlah. Seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat dan caranya diatur dalam undang-undang, itu ada ketentuan sendiri. Nah ini kewenangannya, gitu ya. RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah otomatis itu DPD, hubungan pusat dan daerah dan sebagainya. Kalau di dalam hal RAPBN, ini RAPBN ini ya, itu hanya bisa di sini memberi pertimbangan dan pengawasan, tapi tidak ikut membahas atau mengajukan, gitu ya. Karena dalam RAPBN itu kan presiden dengan DPR, lalu pajak, pendidikan dan agama, pemilihan anggota DPR. Selain itu, misalnya kewenangannya di tingkat daerah, gitu ya, otonomi, lalu sampai pada perimbangan kekuasaan, keuangan pusat itu membahas otomatis ini kewenangan DPRD, gitu ya. Itu DPD. Lalu kalau ini presiden lah, paling banyak presiden otomatis. Presiden itu hampir semua karena dia merupakan lembaga presiden. Presiden kan sebagai kepala daerah, kepala negara dan kepala pemerintahan. Otomatis gitu ya, paling luas kewenangannya. Sebagai kepala negara, nah nanti kita lihat aja ini pasal-pasalnya. Kalian nanti bisa buka di itu ya, di Undang-Undang Dasar ya. Jadinya apa, misalnya pasal 10 tentang apa, 11 tentang apa itu. Kalau pasal 10 misalnya membuat perpu dan sebagainya, pasal 11 mengangkat duta dan sebagainya itu ya.
itu kepala negara atau menyatakan bahwa ya. Nah, kalau kepala pemerintahan kan mulai dari ini membuat ini tadi ya kekuasaan eksekutif gitu ya. Lalu ini 17 mengangkat para menteri sampai ini membahas bersama DPR dan sebagainya. Ini dalam hal keuangan juga membahas itu presiden gitu. Jadi memang kewenangan presiden banyak sekali. Nah, kalau dilihat secara rinci di sini ini ya. Jadi mulai dari pasal 4, 5 itu ya. Sampai di sini ada 9, 10 ini ya. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat laut udara pasal 10. Pasal 11 membuat perjanjian. Lalu pasal 12 menyatakan bahaya dan sebagainya. Itu ini ya kekuasaan sebagai kepala negara. Nah, kalau kepala pemerintahan pasal 45 sampai 24 ini kan sebetulnya di dalam badan yudikatif. Nah, ini kalau pasal ini memilih gitu ya. Kalau ini B anggota KJ, ini anggota MK gitu ya. Itu presiden. Jadi sangat paling luas. Nah, ini khusus untuk presiden dalam hal membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan, lalu mengangkat para menteri, memberhentikan, itu kan kekuasaan presiden gitu ya, pembentukan pengupahan dan sebagainya. Ini presiden sangat luas kekuasaannya, gitu ya. Jadinya makanya presiden pengantin sibuk gitu ya. Jadi memang kekuasaannya seperti itu. Lalu MA, nah MA ini lembaga yudikatif, MA itu 24A gitu ya. Nanti kalau KYB, lalu CMK. Nah ini kita lihat MA. MA Hakim Agung memiliki integritas dan sebagainya. Nah, kekuasaannya berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi nanti kita lihat peraturan perundang-undangan, nanti kita lihat ya. Jadi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diuji materialkan atau judicial review itu ke MA. Sedangkan undang-undang terhadap undang-undang dasar ke MA. Nanti kita lihat di situ ya. Itu lalu mengajukan 3 orang hakim anggota hakim konstitusi gitu ya. Itu jadi hakim MK terdiri dari 3 dari MA, 3 dari presiden dan 3 dari DPR. Gitu ya. Jadi hakim MK ada 9 yang diusulkan dari MA 3, lalu presiden juga 3, lalu DPR 3, makanya jumlahnya hakim MK ada 9 gitu ya. Nah, ini MA gitu ya. Lalu memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Gerasi itu pengampunan hukuman gitu ya. Rehabilitasi pemulihan nama baik gitu ya. Tapi kalau misalnya gerasi bersama-sama itu namanya amnesti. Kalau rehabilitasi bersama-sama polisi itu kan itu kewenangannya DPR nanti presiden dengan DPR atas pertimbangan DPR. Ya. Tapi kalau presiden dengan MA ya ini gerasi dan rehabilitasi. Misalnya pemulihan nama baik minta pertimbangan pada MA, memberikan gerasi minta pertimbangan pada MA. Nah, ini KJ. KJ anggota Komisi Yudisial. Nah, ini sebetulnya KJ itu gampangnya lembaga pengawas hakim gitu gampang, hakim agung. Jadi kalau pengangkatan hakim agung, lalu ini mempunyai wewenang lain dalam hal menjaga dalam rangka menjaga integritas atau menegakkan kehormatan, luhuran, martabat perilaku hakim ini. Jadi yang awasi hakim ini MK, gitu ya. Ini prosedur pemilihan ini, ya, gitu ya, hakim agung gitu ya, jadi MA. Jadi diusulkan oleh KJ kepada DPR, lalu disetujui, lalu ditetapkan oleh presiden sebagai hakim agung. Gitu ya. Itu prosesnya dari hakim ini usulan dari KJ, ya, lalu kepada DPR. Jadi untuk pemilihan hakim agung itu melibatkan ada KJ, ada DPR, ada presiden. Makanya tadi presiden itu pasal 24 itu ya. A itu ayat 3 itu ini usulan hakim agung. Lalu MK sekarang MK. Nah, MK lembaga yang baru itu produk reformasi gitu ya. Jadi diletakkan di pasal 24C gitu ya. Jadi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Nah, kewenangan lembaga negara yang diatur dalam undang-undang dasar itu di atas tadi, ya. Jadi ada DPR, ada MPR, ada MA dan sebagainya, itu diatur oleh undang-undang dasar. Sedangkan yang diatur oleh undang-undang, misalnya ada KPU, ada KPK, itu diatur oleh undang-undang. Jadi beda ya. Lalu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, itu kalau ada pilkada atau pilpres dan sebagainya. Kalau ada perselisihan diajukan ke MK, gitu ya. Memutus pembubaran partai politik termasuk di dalamnya. Nah, kita lihat kalau misalnya pemilu ini ya. Ini ya, jadi tadi kembali ke hakim MK gitu ya. Jadi 3 diajukan oleh hakim dari MA, 3 dari DPR, dari presiden juga 3. Jadi mengajukan 3 orang hakim konstitusi sama ini. Jadi maka komposisinya hakim MK ada 9 orang. Itu asalnya dari MA, DPR dan presiden gitu ya. Nah, lalu BPK kewenangan dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan, ini kayak auditor negara gitu ya. Nah, ini ya BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden. Ya. Lalu ini dilaporkan kepada DPR, DPD, DPRD. Jadi hasil laporannya itu dilaporkan, ini hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Andai kata misalnya, kalian kan sering mendengar misalnya KPK menyidik si A atau si B pejabat negara, terbukti misalnya korupsi, minta kepada BPK hasil, iya bisa, tetapi kan BPK tidak ada kewajiban memberikan kepada KPK, hanya kalau diminta oleh KPK bisa, ataupun badan lainnya bisa. Jadi yang wajibnya BPK itu memberikan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD, dan DPRD, itu wajib ya. Sedangkan kalau lembaga peradilan meminta audit dari BPK bisa, tetapi atas permintaan gitu ya. Jadi misalnya disinyalir si A pejabat negara korupsi, minta kepada BPK boleh, atau kepada PPATK misalnya transaksi keuangannya kemana saja boleh gitu ya. Itu atas permintaan gitu ya. Biasanya disetujui kalau dalam hal proses hukum gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Bank Sentral atau BI, susunan dan kedudukan diatur oleh undang-undang. Lalu kita lihat pemilu gitu ya. Jadi kalau presiden hanya parpol dan gabungan partai politik, tidak bisa yang lain gitu ya, hanya partai politik. Sedangkan partai politik ini bisa memilih anggota DPR dan DPRD. Kalau perorangan, DPD ini melalui lembaga yang namanya KPU gitu ya. Jadi presiden dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik boleh gitu ya. Itu ada ketentuannya. Gitu ya. Lalu kita lihat lagi tentang ya ini pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah ini negara kesatuan RI dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, daerah provinsi, kabupaten, kota. Jadi di dalam undang-undang pemerintah daerah atau otonomi daerah nanti hanya berhenti sampai kabupaten kota, dia. Jadi kewenangannya, otonominya. Jadi andai kata misalnya kalian bisa lihat tentang misalnya ada kecamatan, ada desa, itu nanti ada undang-undang desa, itu melalui tugas pembantuan ya. Nanti kita lihat dalam otonomi daerah. Nah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah plus DPRD. Sedangkan kepala daerah ini ada gubernur, bupati, wali kota, dipilih secara demokratis. Artinya, kalau ada kata-kata dipilih secara demokratis, berarti bisa langsung atau perwakilan. Kalau langsung ya seperti sekarang ini, atau perwakilan melalui DPRD boleh. Ya. Jadi boleh-boleh aja, karena di situ hanya secara demokratis. Lain halnya kalau presiden mau tidak mau melalui pemilu, jadi tidak boleh perorangan, karena harus dihasilkan oleh partai politik atau gabungan partai politik melalui pemilu langsung. Kalau ini kan hanya demokratis, jadi bisa
calon perorangan boleh, diusulkan oleh partai boleh, misalnya langsung boleh, menggunakan perwakilan DPRD boleh. Ini karena di sini disebutkan secara demokratis. Ini sampai pada otonomi daerah. Nah, itu lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Ya. Ada yang ditanyakan? Itu ya. Jadi sepintas tentang pemerintah daerah dengan kewenangannya. Ini lembaga di tingkat pusat dan daerah. Jadi nanti ini saya share ini ya. Nanti setelah pembelajaran ini nanti saya share tentang ini pembelajaran tentang pemerintahan, ini lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Ini intinya sih di sini jelas gitu ya. Nanti dibagi-bagi seperti tadi. Itu ya, ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Konstitusi dulu aja. Nanti perundang-undangan nasional hukum. Nah, konstitusi. Mungkin kemarin juga sudah saya jelaskan sepintas ya, periodisasi itu ya. Di dalam periodisasi itu juga konstitusinya beda. Kita lihat ini ya. Tahun 45-49 ini ya. 45-49 itu kan. Berarti Undang-Undang Dasar 45 awal atau Undang-Undang Dasar Proklamasi. Ya, jadi awal ini ya nanti kita lihat di awal 1945, 1949, itu ya 1950, 1950. Itu nanti beda-beda konstitusi. Nanti kita lihat konstitusinya juga beda. Gitu ya, jadi nanti. Nah, nanti ini Undang-Undang Dasar 45 Proklamasi gitu ya. Sejak itu ini menggunakan PIS. Karena hasil KMP ini UDS. UDS 50. Ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu begini terus sampai informasi. Ya, itu makanya juga dalam konstitusi atau undang-undangnya itu juga mengikuti. Ini kita lihat ya. Jadi dari Undang-Undang Dasar Proklamasi, ada konstitusi RIS, ada UUDS, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 setelah dekret, lalu hasil amandemen setelah reformasi. Nah, kita lihat Undang-Undang Dasar awal. Jadi di awal, gitu ya. Nah, di awal tahun 45 sampai 49 itu 27 Desember itu setelah itu ada KMP ya. Itu sistematikanya terdiri dari 4 alinea dalam pembukaan. Lalu istilah pasal-pasal namanya batang tubuh. Jadi ada 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Lalu penjelasan memuat pokok-pokok pikiran. Nah, kita lihat ada 4 alinea. Di situ intinya apa saja memuatnya. Nah, kita lihat. Makna yang terkandung dalam pembukaan. Alinea pertama antara lain memuat tentang keteguhan bangsa Indonesia. Alinea pertama antara lain memuat tentang keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan lawan penjajah. Anda ingat ya, jadi dalam alinea pertama kan bunyinya gimana? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, kan? Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini kan keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan lawan penjajah. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Nah, itu alinea pertama. Lalu alinea kedua, antara lain memuat kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa adalah melalui perjuangan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa dan sebagainya. Itu kan menceritakan tentang perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melalui perjuangan pergerakan melawan penjajah. Lalu alinea ketiga, motivasi spiritual dan
Dilanjutkan alinea 3 itu ya. Dan berjuang sampailah pada saat yang berbalik dan jalan cepat itu kan ya. Jadi motivasi spiritual, ingat apa enggak? Alinea ke-3. Ini kan tadi, dan perjuangan kemerdekaan telah selamat dan lalu ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu motivasi spiritual. Dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, itu alinea berikutnya. Jadi alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu motivasi spiritual. Jadi kemerdekaan itu karena berkat rahmat Allah. Dan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, itu jadi ada dua itu ya. Jadi motivasi spiritual dan keinginan luhur gitu ya. Lalu alinea 4 tentang fungsi sekaligus tujuan. Kemudian daripada itu untuk membentuk dan sebagainya. Yang berkedaulatan rakyat dan berdasar dan sebagainya. Ini alinea keempat, itu makna tiap alinea. Sedangkan tadi memuat pokok pikiran itu, ini kita lihat. Pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanpa dari Indonesia, itu kan beda alinea 4. Berarti pokok pikiran negara persatuan atau negara kesatuan. Lalu negara yang mewujudkan suatu keadilan sosial. Nah, pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial. Negara yang berkedaulatan rakyat, pokok pikiran kedaulatan rakyat ketiga. Negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasar kemanusiaan, itu yang keempat. Jadi pokok pikiran sebetulnya itu mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri dalam alinea 4. Jadi pokok pikiran negara persatuan, lalu keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan dan kemanusiaan, itu kan sebetulnya Pancasila yang terkandung di dalamnya itu ya. Jadi di sini di dalam pokok pikiran itu menjelaskan tentang keberadaan Pancasila sekaligus terpilah-pilah menjadi 4 pokok pikiran. Jadi pokok pikiran yang pertama negara persatuan, pokok pikiran yang kedua keadilan sosial, pokok pikiran yang ketiga kedaulatan rakyat, pokok pikiran yang keempat ketuhanan dengan dasar kemanusiaan. Itu pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea-alinea itu ya. Alinea 4 khususnya. Lalu kita lihat konstitusi RIS 27 Desember 49 sampai 17 Agustus, itu hanya nggak sampai 1 tahun. Jadi setelah RIS Indonesia menjadi negara kesatuan lagi dengan UUDS-nya ya. Nah, kita lihat sistematikanya. Sama mukadimah, istilahnya mukadimah ya. Kalau di Undang-Undang Dasar Proklamasi namanya pembukaan. Kalau di sini namanya mukadimah. Hampir sama, cuma beda istilah. Ada 4 alinea, terdiri dari batang tubuh 6 bab, 197 pasal. Ini banyak sekali karena di dalam konstitusi RIS ini mengadopsi Universal Declaration of Human Rights. Anda masih ingat ya tentang doktrin Universal Declaration of Human Rights ya 10 Desember 1948. Ini ya, jadi dan ini diadopsi di dalam RIS. Ini konstitusi RIS. Sehingga banyak sekali gitu jadinya di dalam ini universal itu kan konsep hak asasi dan dimasukkan ke dalam konstitusi RIS, sehingga pasalnya banyak banget, gitu. Ada 197 pasal. Nah, di dalamnya dalam pasal 186 konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi. Nah, amanat dari pasal 186 ini untuk segera dibuat konstituante gitu ya. Konstituante itu lembaga pembuat konstitusi. Nah, kita lihat lagi. Lalu tahun 50 UDS. Nah, setelah berakhir RIS, UDS. Nah, itu kan tadi ada amanat konstituante. Maka pemilu tahun 55 nanti. Ya. Ini pemilu tahun 55, 1955. Ini ada pemilu. Selain memilih DPR, juga konstituante. Nah, ini pas tadi amanat pasal 186 RIS gitu kan.
Itu jadinya dibentuk konstituante untuk menetapkan konstitusi sebetulnya. Hanya akhirnya dibubarkan karena tidak mampunya konstituante untuk merumuskan konstitusi. Nah, ini UUDS tahun 50 gitu ya. Nah, ini UUDS, perubahan sementara RIS menjadi UUDS, itu melalui undang-undang. Penggabungan antara undang-undang darurat, tata cara perubahan susunan kenegaraan. Nah, ini sebetulnya UUDS itu pengembangan dari RIS, hampir seperti RIS gitu ya. Cuma di sini sudah berubahnya karena apa? Tadi ya bukan serikat lagi. Kalau RIS kan jelas-jelas serikat. Nah itu untuk mengganti sebetulnya dalam proses karena diharapkan konstituante membentuk konstitusi. Makanya disementarakan dulu. Harapannya nanti konstituante segera membentuk konstitusi gitu ya. Sistematikanya terdiri 4 alinea, mukadimah, lalu pasal-pasal ada 146, lalu bab ada 6 bab. Ini bagian pertama sampai 6 ya. Bab pertama tentang negara, republik Indonesia, alat-alat kelengkapan negara, tugas alat-alat kelengkapan. Dan nanti kita bisa bedakan ya. Jadi antara konstitusi UUD proklamasi, konstitusi RIS, lalu UUDS, bagaimana perbedaan. Nanti di belakang saya jelaskan itu ya. Dalam pasal 1 ayat 1, RI yang merdeka dan berdaulat adalah negara kesatuan hukum yang demokratis berbentuk kesatuan. Nah ini kan bedanya kalau di dalam RIS berbentuk serikat di dalam pasal 1 ayat 1. Nah lalu ditegaskan dalam pasal 134, konstituante bersama-sama dan selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar RI yang menggunakan UUDS. Nah harapannya ini kan dulu dalam 186 di dalam konstitusi ini UUDS itu juga ditegaskan di pasal 134 UUDS 50. Itu harapannya konstituante ini tidak tercapai waktu zaman RIS. Lalu dengan UUDS juga tidak tercapai ya. Itu konstitusi atau UUDS 50. Nah, kita lihat lagi. Setelah dekret presiden ini ya. Dekret presiden itu 5 Juli 59 kita berubah lagi ya. Dengan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 kembali ini ya. Isi dekret menetapkan pembubaran konstituante jadi konstituante hasil pemilu tahun yang dibubarkan. Lalu menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan berlaku bagi setiap bangsa dan tidak berlakunya lagi UUDS. Pembentukan MPRS terdiri dari DPR, tambah putusan dan sebagainya. Ya. Ini dimuat dalam Kepres 150 tahun 9 Lembaran Negara RI nomor 75 tahun 19. Itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ini setelah dekret dan tidak berlakunya lagi UUDS. Tetapi nanti kita lihat sistem pemerintahnya menjadi terpimpin demokrasinya gitu ya. Karena ini MPRS belum terbentuk yang harusnya melalui pemilu, ternyata tidak ada pemilu sehingga ditetapkan oleh presiden gitu ya. Undang-undang hasil amandemen jadi terdiri atas ini ya, berdasarkan TAP ini peraturan tata kelola revenue. Sistematikanya ini pembukaan, lalu pasal-pasal, selengkapnya nanti kita lihat. Ini sebelum amandemen ini ya, sebelum perubahan terdiri dari pembukaan batang tubuh 16 bab 37 pasal 49 ayat, lalu 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Jadi terdiri sistematikanya pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Nah, setelah itu hasil perubahannya hanya pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasalnya terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Jadi kalau ini ada 4, di sini ada 3. Ini pasal-pasalnya juga lebih banyak. Kalau di sini hanya 37, ini ada 73. Lalu ayatnya juga di sini 49, ini 170. Itu sistematika Undang-Undang Dasar 45 sebelum dan setelah amandemen.
Nah, kita lihat ini ya perbedaannya. Ini ya, perbedaan konstitusi di negara Indonesia antara Undang-Undang Dasar 45 Proklamasi dan RIS. Bentuk negara jelas beda. Kalau ini kesatuan, RIS serikat. Sistem pemerintahnya presidensil dalam Undang-Undang Dasar Proklamasi. Lalu RIS parlementer. Kedaulatan rakyat, di sini kedaulatan negara. Nah, kalau tentang kedaulatan ini ya, jadi singkatnya kedaulatan terbagi menjadi kalau kedaulatan ringkasnya dari kedaulatan Tuhan sampai nanti kita bedakan kedaulatan. Pertama kedaulatan Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan hukum kepada negara. Negara membuat hukum, kedaulatan hukum. Baru hukum mengatur rakyat. Nah, gitu ya. Teori kedaulatan gitu, jadi apa? Mulai dari ini ya, kedaulatan Tuhan. Jadi pada awal teori ini itu di Roma sana, jadi istilahnya negara terbentuk ya karena Tuhan, kedaulatan Tuhan, gitu ya. Nah, lalu Tuhan membentuk negara ini kan diatur oleh raja atau ratu. Nah, raja mengatur negara, raja adalah negara, kedaulatan negara. Lalu negara memiliki hukum, nah, kedaulatan hukum. Hukum mengatur rakyat, nah, kedaulatan rakyat. Nah, makanya di sini Anda bisa bedakan antara teori kedaulatan rakyat, ya, dan teori kedaulatan negara. Jadi kalau teori kedaulatan negara dilaksanakan oleh negara, jadi negara itu yang memiliki kedaulatan. Ya. Kalau rakyat kan kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi kalau negara kedaulatan ada di negara, presiden dengan DPR. Di sini demokrasinya Pancasila, lalu di dalam RIS liberal. Lalu utusan daerah dan golongan, di sini wakil-wakil daerah. Ini karena RIS ya, jadi namanya negara RIS dengan kesatuan beda. Ya. Jadi kalau ini RIS ya, RIS negara serikat, itu tentu di dalam lembaga legislatifnya itu nanti ada parlemen dan senat. Nah, kalau di Indonesia ini utusan daerah, gitu ya. Ini DPR, itu gitu ya. Kalau di Indonesia gitu ya, senat itu perwakilan negara bagian, ini senat. Ini di dalam RIS atau serikat. Nah, kalau negara kesatuan legislatifnya ini hanya ada DPR dan DPD. Ini kesatuan. Itu ya nanti bedanya. Nah, ini jadi di negara RIS itu ada parlemen, dan kalau negara kesatuan tadi itu ya, utusan daerah dan golongan, ini maksudnya di sini. Utusan daerah, golongan, itu bisa di sini. Kalau ada ABRI, ini di sini. Ya. Itu negara kesatuan, ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Itu ya, jadi Anda bisa bedakan. Nah, lalu perangkatnya ada MPR, ada DPR, ada Presiden, BPK, MA, DPA. Ini karena sesuai undang-undang dasarnya, gitu ya. Jadi perkara ini belum terbentuk kan baru ada presiden, gitu ya. Lalu yang lain-lainnya belum ada, gitu ya. Tapi sesuai perangkatnya ada dalam konstitusi. Kalau ini di dalam konstitusi hanya memuat ini. Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA Indonesia, Dewan Pengawas Kehormatan. Jadi karena negaranya serikat, jadi ada hukum yang berlaku di negara bagian. Makanya di sini MA hanya ada di negara Indonesia, RI saja. Lalu kita lihat lagi tentang beda Undang-Undang Dasar Proklamasi dan UDS. Ini kalau sistem pemerintahnya parlementer, UDS, dan ini presidensial. Kedaulatan rakyat ini sama di tangan rakyat. Demokrasinya Pancasila, hanya di sini liberal. Presiden memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar ini
tidak dapat diganggu-gugat ini karena parlementer, ya. Kalau sistem parlementer, presiden itu sebagai kepala negara mutlak, ya. Presiden tidak dapat membubarkan, kalau ini bisa membubarkan DPR karena memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat atau absolut, gitu ya. Perangkatnya ada ini. Makanya di dalam sistem parlementer yang kemarin kita ada di dalam sistem pemerintahan itu ya, itu di dalam sistem parlementer itu kan posisi presiden itu sebagai kepala negara terpisah dalam sistem. Ya. Nah makanya di sini dengan sistem parlementer otomatis presiden terpisah hanya sebagai kepala negara dan memiliki kekuasaan yang absolut. Ini seumur hidup, makanya bisa dimaklumi gitu ya kalau di negara-negara parlemen seperti misalnya contohnya Inggris, Ratu Elizabeth itu ya punya kekuasaan yang mutlak. Lalu Malaysia itu yang di Pertuan Agung. Lalu misalnya itu sama Kamboja, Vietnam dan sebagainya itu kan juga parlementer. Itu tidak dapat diganggu gugat gitu ya. Nah, kita lihat penyimpangan-penyimpangannya. Tahun 45-49, nah ini ada maklumat tentang pemberian memutuskan KNIP diserai tugas sebagai badan legislatif. Nah, otomatis ini merubah sistem yang dulunya presidensial menjadi parlementer. Maklumat pemerintah nomor 14 ini pembentukan kabinet parlementer. Nah, itu kan dianggapnya penyimpangan dari konstitusi karena di dalam konstitusi sendiri tahun 45 mestinya konstitusi proklamasi ya undang-undang dasar yang sekarang. Tapi kenapa terjadi perubahannya seperti ini gitu ya. Jadi ada maklumat-maklumat yang merubah sistem pemerintahan itu dianggap sebagai penyimpangan. Sebetulnya kan ada beberapa maklumat ya. Maklumat wakil presiden, maklumat pemerintah, lalu pembentukan partai politik itu 3 Oktober ya, pembentukan partai politik itu maklumat semua. Lalu 4959 bentuk negara kesatuan menjadi serikat, demokrasi Pancasila berubah menjadi demokrasi liberal, sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer. Nah ini tahun 49 sampai 59 itu kan 10 tahun ada berapa perdana menteri gitu ya. Sebetulnya sistem parlementer itu sudah terbentuk sejak maklumat tadi kan ya. Sejak adanya maklumat ini kan. Ini ya. Tahun 49, tetapi dalam pelaksanaan yang lebih gitu ya. Pembentukan parlementer ini, serikat ini dari tahun 49. Jadi negaranya kan konstitusionalis, jadi serikat otomatis mengikuti gitu ya. Sistem pemerintahnya mengikuti. Jadi parlementer gitu ya. Lalu 5966 ini orde lama. Presiden mengubarkan hasil pemilu itu tahun berapa? 60 gitu ya. Jadi DPR hasil pemilu ini dibubarkan oleh presiden 1960. Ini DPR bubar ya. Dibubarkan oleh presiden ya. Sehingga praktis setelah tahun 60 ini tidak ada lembaga negara. Ini hanya ada presiden. Makanya menjadi terpimpin itu gitu ya. Jadi tahun ini yang saya ulang lagi. Tahun 60 ini DPR hasil pemilu dibubarkan oleh presiden. Jadinya praktis lembaganya hanya ada tahun ini setelah 59 sampai 66 bisa 1966 yang ada hanya presiden. Hanya mengangkat ini ada MPR, DPR, lalu juga mengangkat para menteri, lalu ikut serta dalam badan yudikatif gitu. Itu makanya demokrasinya terpimpin gitu ya. Nah, berapa kali penyimpangannya? Beberapa kali ini ya. Penyimpangannya yang pertama, presiden membubarkan DPR hasil pemilu ya. Karena tadi ya pertama DPR tidak menyetujui APBN, tidak menyetujui manipul UDEK gitu kan. Lalu MPRS menetapkan pidato presiden itu penemuan itu yang terkenal dengan manifesto politik ditetapkan sebagai GBHN kan. Lalu TAP nomor 3 mengangkat Insi sebagai presiden seumur hidup.
Ini, tetapi kita harus pahami ya, jadi di dalam TAP ini karena masih sistemnya parlementer, jadi di dalam sistem parlementer presiden sebagai kepala negara itu seumur hidup. Ya, jadi di dalam sistem parlementer presiden sebagai kepala negara itu seumur hidup. Jadi memang ini menjadi permasalahan karena sebetulnya kita sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tetapi sistemnya masih parlementer, gitu kan? Nah ini buktinya presiden diangkat sebagai presiden seumur hidup ini dianggap sebagai penyimpangan. Lalu pidatonya dianggap sebagai GBHN, itu juga ya DPR dibubarkan. Pimpinan lembaga negara diangkat sebagai setingkat menteri, gitu ya. Jadi kan sama saja seperti pimpinan DPR dan sebagainya seperti hanya menteri. Lalu pelanggaran prinsip pembebasan kehakiman dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 itu ya. Menentukan demi kepentingan revolusi presiden berhak untuk mencampuri urusan peradilan. Nah itu juga penyimpangan. Jadi memang kalau kita lihat tahun 59 sampai 66 penyimpangannya ini bersifat konstitusional. Ya. Sedangkan kalau Anda lihat ini 49 ini karena lembaga negara yang terbentuk gitu ya, karena dari 49 itu dengan adanya RIS ini juga mengikuti gitu ya, jadi negaranya dari kesatuan jadi serikat karena apa? Ya konstitusinya RIS serikat, otomatis ini berubah ya. Kalau di sini sebetulnya sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret, tetapi pelaksanaannya masih seperti hanya parlementer atau serikat. Nah, itu yang tidak dipahaminya. Jadi setengah-setengah ini dalam masa peralihan gitu ya. Jadi seperti GBHN ya benar MPR menetapkan GBHN, tetapi diangkat dari pidato ini. Lalu presiden seumur hidup itu sebetulnya kalaupun parlementer ya boleh-boleh aja, tapi karena kita sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, semestinya tidak lagi parlementer, harusnya presidensil gitu ya. Tapi karena tidak ada pemilu atau belum ada pemilu, gitu ya. Lalu ini Undang-Undang 19 tahun 64 mencampuri urusan yudikatif atau peradilan. Ini yang tidak baiknya seperti itu. Jadi memang kita mengikuti di dalam hukum nanti itu bukan separation of power tapi distribution. Jadi ada pembagian pembagian kekuasaan, tetapi masing-masing kekuasaan itu saling berkaitan ini ya. Jadi ya, kita bedakan antara separation dan distribution of power. Jadi kalau separation ya pemisahan, jadi kekuasaan misalnya ini kan pemerintah negara, ini ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ini terpisah ini ya, ini. Sedangkan di dalam distribution ini pemerintah itu terbagi, jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ini saling berhubungan. Itu ya. Jadi kalau saya gambarkan beda antara ini ya, beda antara separation dan distribution itu seperti ini. Nah, jadi kalau di dalam pemerintahan di sini di dalam orde lama atau masa 59 sampai 66 itu kita sebetulnya sudah mengikuti ini. Hanya saja kekuasaannya terpusat. Ini kan hanya terpusat gitu ya pada satu tangan. Nah, sebetulnya di dalam sistem parlementer itu bisa separation atau distribution gitu ya. Itu jadi saya singgung sedikit tentang pembedaan kekuasaan gitu ya. Lembaga negara lain ini demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri urusan peradilan. Itu kan jadi presiden yang yudikatif, presiden mengangkat para menteri, mengangkat DPR dan sebagainya. Itu hanya menjadi demokrasinya terpimpin. Lalu kita lihat 66 sampai 98 itu yang sering disebut dengan Orde Baru.
ya, tatanan yang baru. Ya. Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme, jadi feodal, jadi menganggap pemerintah pusat atau presiden segalanya, gitu ya. Kebebasan berbicara yang berkaitan ke arah kebijakan pemerintah dibungkam. Ekonomi kerakyatan belum menjadi ekonomi keluarga, supremasi hukum, kekuasaan presiden, lembaga legislatif tidak memiliki kepentingan rakyat akan. Nah, kita lihat ya, jadi memang gini ya, kita tidak bisa menyalahkan keadaan waktu itu tahun 66 sampai 98 karena memang masyarakat masih peralihan gitu ya. Jadi setelah waktu itu kalau digambarkan kan inflasi sampai 600% dan sebagainya itu kan karena kondisi keuangan di sana memang sangat-sangat minim lah atau defisit lah negara. Nah, untuk itu bagaimana sehingga pemerintah ya hampir seperti terpimpin hanya menyatukan gitu lah. Jadi seperti halnya absolut gitu, hampir seperti absolut. Jadi seluruh kekuasaan diperintah oleh presiden gitu ya. Tetapi kita juga harus bisa memahami bahwa kondisi yang seperti itu karena memang rakyatnya, demokrasinya belum bisa tumbuh. Jadi kalau Anda lihat tahun 66, misalnya pemilu, dananya juga belum ada. Jadi kalau pemilu 55 itu ya karena tadi euforia politik gitu ya. Sedangkan setelah tahun 65 dengan adanya PKI dan sebagainya, itu memang kondisi negara tidak cukup baik untuk ada pemilu. Pemilu itu kan baru ada tahun 71, gitu ya, baru diadakan. Itu aja akhirnya terjadi penyederhanaan parpol tahun 73 menjadi 3 itu, gitu ya. Nah, lalu ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi. Nah, memang itu yang kadang kita lihat apa ya? Itu jeleknya, gitu ya. Jadi memang para penyelenggara negara karena kekuasaan presiden sangat besar sehingga apa-apa biasanya melibatkan keluarganya presiden untuk mudahnya urusan sehingga itu menjadi seolah-olah menjadi monopoli oleh keluarga. Itu sebetulnya tetapi kesulitan waktu itu ya. Supremasi hukum menjadi kekuasaan presiden memang hukum tidak jalan karena memang dengan adanya ini ya distribusi ini campur tangannya semua. Misalnya presiden memberikan kasih amnesti dan sebagainya itu ya ikut campur di dalam urusan yudikatif. Presiden dalam legislatif membuat APBN. Jadi memang sulitnya di dalam sistem distribution itu kekuasaan tidak bisa sendiri lah mandiri. Jadi kalau kekuasaan yang menanggung presiden ya presiden. Kalau sekarang reformasi yang menanggung DPR ya DPR gitu ya. Tetapi masing-masing masih berkaitan. Gitu. Jadi sulitnya gitu ya. Lalu lembaga legislatif tidak mewakili kepentingan rakyat. Ya karena tadi sebagai lembaga yang berfungsi membuat undang-undang tetapi tidak punya inisiatif gitu ya. KKN muncul dalam pemerintahan. Nah, kalau kita lihat KKN waktu itu 98 itu memang hanya di dalam pemerintahan. Kalau sekarang, wah KKN sudah menjamur gitu ya. Di bidang hukum ada, di bidang legislasi, undang-undang aja dibayar katakanlah. Sekarang proses hukum, uang bicara. Jadi memang sulitnya gitu. Jadi kalau dulu KKN hanya di pemerintah monggo, tapi kalau sekarang hampir semua lini, nah itu jeleknya. Makanya sampai sekarang ada KPK itu karena merupakan produk reformasi. Jadi menghendaki agar pemberantasan KKN. Nah, sebetulnya waktu Orde Baru sendiri tahun 90 berapa itu Soeharto juga sudah mengeluarkan kepres tentang pembentukan KPK, tapi tidak berjalan dengan baik gitu ya. Lalu kita lihat kesepakatan MPR setelah tahun 99 itu kan amandemen. Nah, kesepakatan dasar MPR dalam membuat perubahan, tidak mengubah pembukaan, jelas itu ya. Menetapkan mempertahankan bentuk negara NKRI, tetap mempertahankan sistem presidensil, penjelasan modal yang normatif dimasukkan dalam pasal-pasal. Contohnya, misalnya dalam penjelasan itu kan ada negara hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum atau restat, tidak berdasar atas kekuasaan atau maktab. Nah, itu dimasukkan di dalam pasal 1 ayat 3.
negara Indonesia adalah negara hukum, gitu kan. Ini yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal. Perubahan dilakukan secara adendum. Adendum apa? Tidak menghilangkan aslinya. Jadi misalnya pasal 1 tentang berapa ayat, ya ada pasal satunya, sedangkan perubahannya apa. Itu makanya di dalam konstitusi kadang ada bintang 1, bintang 2, bintang itu ya. Jadi itu maksudnya apa? Itu menandakan perubahan pertama, perubahan kedua. Jadi aslinya masih disertakan. Jadi kalau Anda lihat misalnya di dalam konstitusi atau buku undang-undang dasar, itu kadang ada bintang 1, artinya itu dilakukan dalam perubahan pertama. Kalau bintang 2 dilakukan dalam perubahan yang kedua, bintang 3 sampai bintang 4 dan sebagainya, itu ada 4 kali. Ya, itu maksudnya adendum. Jadi tidak menghilangkan aslinya. Jadi masih menyertakan pasal-pasal atau ayat-ayat aslinya. Nah, lalu struktur pemerintahan atau ketatanegaraan. Sebelum amandemen Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan MPR sebagai lembaga tertinggi. Karena dia bisa memilih presiden, lalu di dalamnya ada DPR. Ini kelembagaannya. Jadi simpel gitu ya. Jadi ada ini yudikatif, ini ada legislatif, ini ada eksekutif. Nah ini DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi yang memberikan pertimbangan pada presiden. Jadi lembaganya simpel. Setelah itu di dalam struktur pemerintahan atau struktur ketatanegaraan setelah amandemen ini ya, legislatif ada MPR di mana ada DPD dan DPR. Lalu eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Lalu yudikatif kekuasaan kehakiman ada MA, MK, dan KY itu ya. Lalu ada tambahan seperti ini KPU dan BPK ini. KPU itu dibentuk oleh undang-undang. Kalau BPK ini lembaga auditor negara. Itu ya. Itu lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan. Ini jadi saya singgung sedikit tentang konstitusi, lalu itu bedanya. Ya. Jadi beberapa perbedaan yang bersifat fundamental. Nah, kita lihat sekarang sistem hukum ini ya, perundang-undangan dulu. Perundang-undangan nasional tentang tata urutan. Jadi kalau kita lihat tentang tata urutan, itu ada beberapa kali perubahan. Yang pertama itu TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 66 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan. Nah, Anda bisa lihat ini ya, tata urutannya mulai Undang-Undang Dasar, lalu ada TAP MPR, lalu Undang-Undang dan Perpu ini ya, atau Perpu, lalu peraturan pemerintah atau PP, keputusan presiden atau Kepres, lalu peraturan pelaksana lain. Nah, di sini sangat fleksibel. Peraturan pelaksana lain ada peraturan menteri, instruksi menteri sampai instruksi kepala daerah dan sebagainya. Ini karena di tahun 66 Anda mungkin masih ingat ya, jadi tahun 66 awal Orde Baru itu kan tata hukumnya belum sebegitu tertata seperti sekarang, belum sebegitu baik, sehingga memang perlu ditata. Sehingga di sini sangat fleksibel, jadi menteri bisa membuat peraturan sampai tingkat RT, dia peraturan pelaksana ini, sehingga sangat fleksibel ini ya. Nah lalu disederhanakan ini ya, TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang. Nah ini kan sudah dibedakan. Kenapa dibedakan? Kalau undang-undang ini, kalau Anda lihat proses pembentukannya, itu DPR dengan presiden, kalau Perpu ini hanya presiden. Sehingga otomatis beda kekuatan mengikatnya atau beda tingkatannya. Undang-undang lebih tinggi daripada Perpu. Lalu di bawahnya Perpu ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ini sampai peraturan daerah. Nah, kenapa ada peraturan daerah? Itu kalau Anda lihat ada wacana otonomi daerah. Sehingga peraturan daerah diadopsi. Daerah punya kewenangan untuk membuat perda. Ya. Nah, kita lihat lagi tahun 2004. Ini disederhanakan lagi. Nah, ini kan
TAP MPR hilang, gitu ya. Sebelumnya TAP MPR masih diakui, ada dalam tata usaha, ini hilang. Nah, ini yang menjadikan gejolak politik sebetulnya. Seperti misalnya, saya contohkan aja, TAP tentang pembubaran PKI dan ormas temannya. Nah, kalau di sini tidak ada, lah yang melarang itu kan tidak ada, gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam TAP MPR waktu itu melarang PKI dan ormasnya. Lalu karena TAP ini ditiadakan, maka bisa aja gerakan-gerakan bawah tanah itu muncul, ya. Jadi ini menjadi permasalahan karena TAP tentang MPR, TAP MPR itu dihilangkan. Lalu antara undang-undang dan perpu memiliki kekuatan hukum yang sama. Lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Ini sederhana, tetapi di sini juga hanya membuat permasalahan baru, gitu ya, sehingga nanti muncul di dalam yang terbaru, aturan yang terbaru. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini dimunculkan kembali. Ya, jadi di bawah Undang-Undang Dasar ada TAP MPR, ada Undang-Undang Perpu, lalu peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden. Peraturan ini, perda itu diklasifikasi antara perda provinsi dan perda kabupaten atau kota, gitu ya. Dan kalau sebelumnya baik dalam ini TAP nomor 3 maupun Undang-Undang 10 itu hanya disebutkan perda, tetapi di dalam Undang-Undang 12 itu sudah rinci. Undang-undang ini ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten atau kota, itu lebih dirinci. Nah, kita bahas satu persatu apa yang dinamakan Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Dasar 45 adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan RI. Dulu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus sebagai Undang-Undang Dasar 45. Nah, hukum dasar yang tertulis berarti ada yang tidak tertulis kan? Yang tidak tertulis berupa kebiasaan, gitu ya, atau custom atau apa istilahnya. Jadi hukum dasar yang tertulis ini yang tertinggi, gitu ya. Jadi sifatnya konstitusi bisa tertulis, bisa lisan, lalu merupakan hukum dasar, mengatur aturan-aturan dasar dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Nah, kalau Anda lihat di sini itu peraturan hukum yang tertinggi tata urutan, berarti ini didasarkan kepada ini. Ini ya. Nah, letaknya Pancasila di mana? Kalau tadi Pancasila itu ada sebagai ground norma dasar. Jadi yang mendasari semua aturan atau sumber dari segala sumber hukum yang mendasari adanya aturan-aturan ini, ya. Itu Pancasila. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa Pancasila tidak dimasukkan di sini dalam tata aturan? Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, merupakan norma dasar, ya, sehingga tidak dimasukkan di sini. Nah, kita lihat satu persatu ya, Undang-Undang Dasar, hukum dasar yang tertulis. Nah, kalau yang tidak tertulis berarti kebiasaan dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama kali ditetapkan oleh PPKI. Nah, setelah itu ditetapkan oleh MPR. Sekarang gitu ya, hasil amandemen. Nah, lalu kita lihat ketetapan MPR, TAP MPR ada dua, yaitu TAP dan TUS. Kalau TAP mengikat ke dalam dan keluar, artinya mengikat anggota MPR dan seluruh masyarakat. Sedangkan keputusan hanya mengikat anggota majelis saja, ke dalam saja. Jadi misalnya keputusan MPR tentang susunan kedudukan dan fungsi MPR, nah itu keputusan. Kalau ketetapan saya TAP MPR nomor sekian tentang apa, itu mengikat baik ke dalam ya anggota MPR dan seluruh rakyat. Berdasarkan TAP nomor 2 MPR tahun 99, 13 pasal 91, pembuatan putusan majelis melalui 4 tingkatan. Tingkat pertama pembahasan oleh badan pekerja. Lalu tingkat kedua rapat paripurna majelis didahului dengan penjelasan dan pandangan umum fraksi. Tingkat ketiga oleh komisi. Lihat ini paripurna. Nah, ini kan hasil ini, apa bedanya rapat paripurna tingkat kedua dan keempat? Kalau kedua itu rumusan dari badan pekerja
diplenokan dengan pandangan umum fraksi. Kalau ini putusan di tingkat keempat ini sudah final, jadi tidak ada pembahasan fraksi atau pandangan umum. Jadi ini hanya ditetapkan saja karena sudah melalui pembahasan komisi atau panja. Ini tinggal diputuskan oleh majelis. Jadi sama-sama rapat paripurna, tapi ini hasil dari badan pekerja dengan disertai oleh pandangan umum dari fraksi. Kalau ini sudah tidak ada pandangan umum, jadi ini tinggal diketok palu sebagai putusan atau ketetapan MPR. Setelah MPR, undang-undang. Ya. Muatan yang harus diatur dalam undang-undang, pengaturan lebih lanjut dari undang-undang dasar, perintah dari suatu undang-undang, pengesahan atau ratifikasi, tindak lanjut putusan MK, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ini yang diatur di dalam undang-undang. Jadi undang-undang masih mengatur itu. Apakah mengenai ketentuan dalam undang-undang? Makanya kan misalnya mengenai diatur lebih lanjut dalam undang-undang, nah itu perintah dari undang-undang dasar. Kalau pengesahan dari undang-undang akan diatur, misalnya undang-undang apa, diatur tentang hakim, misalnya tentang KPK, ada hakim KPK, siapa yang jadi hakim KPK, siapa penyidik, itu ada undang-undang sendiri. Lalu pengesahan misalnya hukum laut gitu ya, di dalam universal nation itu ya, PBB, misalnya hukum laut PBB, itu Unclos tahun 82. Nah, diterjemahkan di dalam Undang-Undang nomor 17 itu tentang perairan Indonesia, ya. Lalu tindak lanjut dari putusan MK bisa aja misalnya MK memutuskan akan misalnya tentang kejahatan terhadap anak, nah itu muncul Undang-Undang KDRT. Lalu kebutuhan hukum masyarakat, ya misalnya tentang lalu lintas ataupun tentang apapun itu yang mengatur kehidupan masyarakat itu undang-undang. Nah prosesnya Anda bisa lihat ini. Mulai dari di DPR, pembahasan, pengesahan, lalu ada penjelasan umum, sambil di DPR, lalu diundangkan. Ya, itu prosesnya. Lalu Perpu. Perpu itu hak mutlak presiden. Jadi yang buat presiden. Nah, di dalam pasal 22 ayat 1 dikatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, seperti apa, itu terserah pada Presiden. Jadi, misalnya, dulu ada perpu tentang, misalnya, anti teroris yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati tahun 2001. Nah, itu Presiden memandang bahwa ada kegentingan yang memaksa untuk diambil tindakan. Karena kalau dengan undang-undang prosesnya lama, maka Presiden mengambil kebijakan dengan Perpu. Untuk selanjutnya, Perpu ini dimintakan kepada DPR untuk dijadikan undang-undang. Ya. Ada dua kemungkinan dalam proses penyusunan Perpu. Menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian memberikan masukan pada Presiden untuk membuat Perpu, atau Presiden berpendapat bahwa perlu dibentuk Perpu. Nah ini kan, ini pandangan dari Presiden secara individu. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya kemarin pembubaran ormas yang berhaluan, misalnya teroris, aja pembubaran HTI, HTI maaf ya. Jadi itu bisa aja karena Presiden memandang bahwa gerakan itu membahayakan kepentingan negara. Itu pembaharuan tentang ormas, gitu ya. Yang diperbarui adalah undang-undang keormasan. Tetapi karena di sana ada teroris, jadi itu hak Presiden untuk memandang bahwa ternyata HTI ini itu berhaluan teroris, boleh-boleh aja Presiden berpandangan ini karena ini pandangan mutlak Presiden, gitu ya. Jadi tidak bisa diganggu-gugat, gitu ya. Menurut Presiden berpendapat bahwa perlu dibentuk Perpu, boleh. Jadi itu hak Presiden. Gitu ya. Lalu peraturan pemerintah, ya. Peraturan pemerintah dibentuk untuk menjalankan undang-undang. Proses pembentukan PP ini Anda bisa lihat. Ditetapkan PP diundangkan oleh Setnek, itu Sekretaris Negara. Itu PP. Peraturan pemerintah ini juga yang membuat pemerintah, ya.
Lalu kita lihat peraturan presiden, ini juga yang membuat presiden. Tapi biasanya Perpres itu lebih operasional. Jadi Perpres itu yang melaksanakan undang-undang, yang melaksanakan PP. Contoh misalnya pengangkatan rektor, gitu misalnya ya. Pengangkatan rektor itu dengan ini Perpres. Jadi rektor itu seperti pejabat setingkat menteri, itu rektor. Atau menyebut misalnya Menteri Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Pendidikan dan ya boleh itu dengan Kepres atau Perpres. Jadi operasional. Jadi kementerian itu ada undang-undang tersendiri, sedangkan penetapan menterinya itu oleh Kepres. Berarti kan dia melaksanakan undang-undang, ini ya. Jadi Perpres ini melaksanakan undang-undang atau PP, misalnya PP tentang kelembagaan negara atau pemerintah, misalnya ada menteri, di bawahnya menteri ada dirjen, di bawahnya dirjen ada sekjen dan sebagainya. Nah, penunjukan siapa dirjen dan sekjen itu dengan Kepres itu kan berarti melaksanakan PP atau peraturan pemerintah, melaksanakan penggunaan kekuasaan bebas-bebas saja. Ini karena peraturan presiden. Jadinya presiden sangat fleksibel untuk menetapkan ini, tetapi pasti ada dasarnya, apakah dalam undang-undang atau di dalam peraturan pemerintah. Ya. Itu peraturan presiden. Lalu peraturan daerah provinsi, materi perda prop, gitu ya. Jadi berisi muatan tentang ini. Ya, pokoknya kondisi khusus di daerah. Makanya di tiap-tiap daerah itu kadang berbeda aturannya. Jadi tidak bisa disalahkan karena apa? Itu kondisi khusus yang ada di daerah. Misalnya, contohnya, ini kalau provinsi, misalnya provinsi Jawa Tengah dengan provinsi Kalimantan Tengah itu beda, atau dengan Jawa Barat saja beda. Itu jadi karena misalnya di Jawa Tengah ada apa hal yang khusus gitu ya, sedangkan di Kalimantan mungkin ada batu bara. Nah itu mungkin perlu misalnya dinas ESDM boleh. Kalau di sini kan tidak ada karena memang tidak ada tambang yang perlu digali, ya. Itu rencana penyusunan perda prop dilakukan oleh Prolegda. Prolegda itu program legislasi daerah. Jadi DPRD itu punya program legislasi, sedangkan gubernur punya program pemerintahan daerah, properda gitu ya. Kalau DPRD punya prolegnas, kalau presiden propenas, program pemerintahan nasional. Kalau DPR namanya prolegnas ya, program legislasi nasional. Kalau di tingkat daerah ya prolegda dan properda gitu ya. Lalu kabupaten sama, diambil sama dengan ini ya daerah di kabupaten. Nah itu ya, jadi ini kewenangannya. Jadi kalian bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan ini ya. Kembali ke tadi itu dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun ini 2011, kalian bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar, apa yang dimaksud dengan TAP MPR, Undang-Undang Perpu dan sebagainya sampai peraturan daerah kabupaten. Itu ya. Jadi ada pertanyaan tentang ini. Nah, itu tentang peraturan perundang-undangan. Kita lihat sekarang sistem hukum. Nah, itu melaksanakan nantinya. Nah, kita lihat sistem hukum. Kalian mungkin akan tanya, hukum itu apa? Nah, hukum itu ya namanya hukum gitu ya. Jadi bermacam-macam versi lah. Jadi hukum itu karena hukum itu kan hidup di masyarakat, ibi society, ibi ius. Di mana ada society, ada ius gitu ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu ya, jadi ibi society, ibi ius. Gitu ya. Jadi makanya hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga hukum itu sangat fleksibel. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. Boleh. Putre,
hukum adalah himpunan peraturan baik yang berupa perintah maupun larangan, mengatur tata tertib boleh. Atau misalnya di sini Wiryono, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakatnya boleh. Jadi intinya karena tadi IBI society IBI, jadi di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah itu makanya sangat fleksibel. Makanya perkembangan hukum itu tidak bisa mendahului perkembangan masyarakat. Pasti masyarakat. Nah, sekarang saya contohkan misalnya Undang-Undang ITE, informasi transaksi elektronik. Itu kan gara-gara banyak berkembangnya ini sekarang IT. Sebelumnya tidak ada Undang-Undang ITE. Atau kebebasan berpendapat. Sebelumnya tidak ada. Nah, itu artinya hukum itu mengatur masyarakat. Jadi perkembangan masyarakat seperti apa itu diatur oleh hukum. Jadi boleh-boleh aja orang berpendapat hukum itu apa yang monggo. Lalu unsur-unsur hukum yang penting di dalam hukum itu ada hal-hal inilah. Peraturan atau norma mengenai pergaulan hidup dalam masyarakat itu IBI society ya, mengatur masyarakat. Diadakan dibuat badan resmi yang berwenang. Ya mestinya seperti misalnya DPR, presiden atau pemerintah daerah boleh, karena badan resmi yang berwenang. Ya. Kalau misalnya saya membuat hukum ya nggak bisa, atau misalnya sekolah badan resmi boleh membuat peraturan sekolah, peraturan tata tertib siswa boleh karena badan resmi yang berwenang. Atau misalnya RT membuat peraturan RT jam belajar masyarakat jam 7 sampai jam 9 boleh, silakan. Karena apa? Dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Gitu ya. Peraturan mengenai masyarakat oke, dibuat badan resmi yang berwenang. Kalau misalnya saya membuat aturan ya tidak bisa karena bukan badan resmi. Lain halnya misalnya koperasi bisa, PT bisa, atau badan hukum sekolah dan sebagainya boleh, atau RT RW kelurahan boleh, ini badan resmi yang berwenang. Tetapi ingat bahwa peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan peraturan yang ada di atasnya. Itu ya jadinya leg inferiori tidak boleh dengan leg superior, gitu ya. Jadi hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya atau superior. Dan hukum yang khusus akan menimbangi hukum yang bersifat umum. Leg spesialis derogat legi leg spesialis berarti leg generali. Kalau leg inferiori, leg derogat, leg superiori. Gitu ya. Jadi hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Tetapi hukum yang khusus bisa menimbangi yang bersifat umum. Contoh, hukum yang khusus misalnya tentang korupsi itu khusus. Sehingga KPK sebagai badan khusus bisa menyimpangi badan peradilan lain. Misalnya sudah disidik oleh kepolisian atau kejaksaan. Ini karena sehubungan dengan kasusnya korupsi hanya diberikan kepada KPK karena leg spesialis, gitu ya. Kalau leg inferiori hukum di bawah, misalnya peraturan daerah kabupaten tidak boleh bertentangan dengan provinsi atau undang-undang itu tidak boleh, ya. Itu bersifat memaksa. Nah itu karena dibuat oleh badan resmi tentu ada perangkatnya. Misalnya polisi, kalau di tingkat daerah ada Satpol PP itu boleh bisa memaksakan, misalnya perda larangan berjualan di trotoar. Nah itu kan perda. Jadi kalau dilanggar ada perangkat yang memaksa, misalnya atau polisi atau Satpol PP boleh gitu ya. Memiliki sanksi yang jelas dan tegas itu unsur hukum. Jadi kalau dilanggar ada sanksinya. Ini yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya. Kalau norma misalnya norma agama hanya dosa, sanksinya apa? Enggak jelas. Lalu misalnya norma kesusilaan dikucilkan seperti apa? Enggak jelas. Seberapa? Kalau norma hukum jelas, misalnya barang siapa, misalnya pencurian, pasal misalnya 263, barang siapa dengan sengaja apa-apa mengambil sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri,
dipidana karenanya dengan pencurian dengan hukuman serendah-rendahnya 5 tahun, jelas itu. Ada sanksi hukuman serendah-rendahnya 5 tahun, itu ya. Lain halnya kalau misalnya melanggar sanksi atau norma agama, dosa, sanksinya dosa berapa? Sanksinya dikucilkan apa? Tetapi kalau hukum sanksinya jelas dan tegas, itu yang membedakan ya. Nah, kita lihat lagi tujuan hukum itu juga mesti mengatur kebahagiaan masyarakat, intinya keadilan boleh, tujuan hukum mengatur tertib hukum boleh, mengatur keadilan semata-mata ini tujuan. Jadi inti dari hukum adalah tadi karena mengatur masyarakat ya. Jadi karena tujuan hukum mengatur masyarakat ya pastinya kembali lagi mengatur tertib masyarakat, mengatur apa-apa intinya ya. Nah, kita lihat badannya atau penggolongannya. Nah, penggolongan hukum Anda bisa lihat itu ya. Hukum bentuknya tertulis tidak tertulis. Menurut ruangnya ada lokasi. Ini lokalin, nasional, internasional. Waktunya ius constitutum, hukum yang akan ada. Ius constituendum, hukum yang ada atau hukum positif. Lalu hukum antar waktu itu bisa. Berbeda-beda gitu ya. Hukum pribadi, golongan dan sebagainya. Hukum dilihat dari sisi isinya publik dan privat. Tugas dan fungsinya material dan formal. Itu penggolongan hukum atau pembidangan hukum ya. Nah, lalu nanti kita lihat, nah ini sistem lembaga peradilan. Jadi kalau lembaga peradilan yang ada sekarang ya ini. Peradilan nasional ada Mahkamah Agung, peradilan umum ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, peradilan khusus ada peradilan agama, peradilan syariah Islam, peradilan tata usaha negara, dan peradilan ada 4 ya, peradilan khusus. Jadi kalau peradilan agama mengatur khusus sekarang itu ya orang-orang Islam yang tunduk pada hukum Islam. Itu misalnya nikah, talak, rujuk dan sebagainya itu diatur diadili lewat pengadilan agama. Itu mulai dari tingkat pertama dan tingkat tinggi. Lalu peradilan syariat Islam. Nah, kalau peradilan syariat Islam ini hanya ada di Aceh, gitu ya. Khusus makanya itu ya. Lalu peradilan tata usaha negara ini mengadili sengketa tentang ketatanegaraan atau tata usaha negara. Misalnya presiden digugat karena misalnya itu yang kemarin ini yang ramai itu di PT UNK presiden itu di Papua sana ya. Jadi tentang larangan informasi dan sebagainya presiden digugat karena apa? Tuh, semestinya kan rakyat punya hak atas informasi, kenapa dilarang? Nah, itu hanya presiden di PT UNK boleh gitu ya. Larinya ke ini peradilan tata usaha negara. Kalau peradilan militer dikatakan khusus karena apa? Ini mengadili militer khusus. Jadi TNI kalau sekarang, jadi semua orang yang menjadi anggota TNI atau yang menyerupakan atau disamakan dengan tentara ini tunduk pada hukum ini. Jadi kalau misalnya tentara itu ya hukumnya sendiri, itu ya. Jadi tidak bisa diadili peradilan misalnya tentara mencuri itu peradilan militer sendiri bukan peradilan umum. Atau misalnya perkelahian antara tentara dengan masyarakat umum ya di peradilan militer bukan peradilan umum. Kalau peradilan umum mengatur hukum pidana dan perdata umum sifatnya, misalnya pencurian, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya ini yang pidana. Kalau perdata misalnya perceraian dan sebagainya itu untuk masyarakat yang non ini agama Islam itu tunduk di peradilan umum. Misalnya orang Katolik, orang Kristen, Hindu dan Buddha, misalnya bercerai dia diajukan ke peradilan umum. Tetapi kalau misalnya perceraian orang-orang Islam ke peradilan agama, gitu ya. Itu bedanya. Maka di sini dikatakan peradilan khusus. Ini baru peradilan agama baru ada itu peradilan Islam. Kalau di luar itu seperti agama Kristen, Katolik itu belum ada. Jadi kalau terjadi sengketa itu masuknya ke peradilan umum. Itu gitu ya, misalnya orang Katolik bercerai, orang Kristen bercerai, Hindu bercerai dan sebagainya, maksudnya gugatan cerai ke peradilan umum.
Tetapi kalau misalnya orang Islam bercerai, majunya ke peradilan agama. Itu ya, itu dikatakan peradilan umum dan khusus. Nah, di sini ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu tingkat pertama. Kalau tidak puas banding ke pengadilan tinggi. Nah, kalau tidak puas putusannya banding ke kasasi Mahkamah Agung. Ini sama, pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi, lalu ini banding, lalu kasasi ke MA. Ini sama, pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, tingkat kedua banding, lalu kasasi sama, ya tingkatannya. Itu tingkatan peradilan. Nah, kalau misalnya pengadilan negeri ada di tingkat kabupaten, kota kabupaten atau kota atau kabupaten. Pengadilan di tingkat provinsi. Kalau Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Ini mengadili sifatnya nasional. Itu lembaga peradilan. Oke? Ada yang ingin ditanyakan. Jadi materi kita untuk kali ini itu tentang hukum lah ceritanya. Mulai dari konstitusi, lalu lembaga pelaksana kedaulatan, sistem hukum dan perundang-undangan nasional. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Itu kalau lembaga pelaksana kedaulatan itu lanjutan dari kemarin. Ya. Lalu dilanjutkan konstitusi. Konstitusi juga mengikuti undang-undang dasar itu mengikuti periodisasi. Jadi 45, 49, 50, 59, 66, 98 itu mengikuti struktur ketatanegaraan juga. Jadi konstitusi tahun 45 sampai 49 undang-undang proklamasi, 49 50 RIS, otomatis konstitusinya RIS. Lalu 50 sampai 59 UDS, 59 kembali kepada undang-undang dasar. Itu seperti itu. Jadi yang perlu Anda ingat periodisasinya dengan konstitusinya, konsekuensinya. Lalu konsekuensi konstitusi juga membawa perubahan terhadap isinya. Di dalamnya tentang misalnya sistem presidensial, parlementer dan sebagainya. Itu jadi pertama kali pasti harus ada tahu periodisasi, lalu ada undang-undang dasarnya, sistem pemerintahnya, gitu ya. Setelah sistem pemerintahnya, demokrasinya itu juga jadi kalau kita membahas tentang konstitusi ya otomatis berimbas, berakibat terhadap hanya ini ya tadi apa lembaga peradilannya ini termasuk atau lembaga-lembaga yang ada itu akan berimbas nih. Jadi kalau kita lihat ini konstitusi, ini konstitusi periodisasinya ya. Nah itu ya, jadi konstitusi yang berlaku di Indonesia jadi 45, 49, lalu 50, 45 ini sampai 99 itu berimbas semua. Jadi kalau konstitusinya berubah, otomatis sistem pemerintahnya berubah, demokrasinya berubah, dan sistem pemerintahnya berubah itu otomatis. Nah, itu sekilas tentang pemahaman kita hari ini. Ada pertanyaan? Semoga Anda cukup jelas gitu ya. Nanti materi ini saya share lewat grup sekolah kedinasannya. Kalau Anda tidak tahu, Anda bisa tanya ke saya, itu saya kan ada itu sebenarnya. Atau ditanyakan ke lembaga, nanti kan disampaikan kepada saya. Kalau Anda belum jelas ya. Oke, saya harapkan Anda cukup jelas dan Anda cukup memahami. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Saya akhiri pembahasan materi kali ini. Selamat sore. Semoga kalian tetap semangat dan sehat. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dadah. Gimana nih?